Saya merasakan satu renungan yang mendalam dari mulai rentetan gempa yang terjadi di Cianjur, kemudian ke Garut, kemudian setelah itu geser bahkan ke wilayah Jawa bagian timur, di Sukabumi, kemudian Semeru mulai, dan beberapa yang lainnya mulai tergerak. Anda bisa berkata dengan teori ilmiah bahwa ini ada pergerakan secara geografis begini, secara geologis begini, secara fisiologis seperti ini. Ya, itu hitungan teman-teman. Tapi semua ilmu itu ketika dipelajari sejatinya adalah untuk mengantarkan kita lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan desain kebangsaan kita, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hal yang harus pertama kita koreksi dalam diri ketika banyak musibah terjadi, hujan yang sejatinya kita harapkan menghidupkan tanaman, bebuahan, tumbuhan dan panen yang indah itu, sekarang longsor kita temukan di berbagai tempat, banjir bandang, beberapa air meluap, beberapa kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertanyaan pertamanya, wahum yastaghfirun, di mana orang-orang yang tobat itu? Jadi saya ingin mengajak, ayo kita posisikan, karena saya belum melihat ada yang menyeru sampai dengan hari ini ada orang yang ngajak tobat. Di mana imannya kita? Kaidah pertama bagi insan beriman itu ketika muncul musibah, maka imannya akan tergerak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan skema pertama dalam Quran itu istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mudah-mudahan pengingat ini tidak menjadi hukuman. Coba dikoreksi. Mungkin ada perilaku sekarang ini yang betul-betul harus dievaluasi. Bukan hanya di tempat-tempat yang Allah ujikan dengan musibah itu. Boleh jadi yang terkena gempa reruntuhannya itu syahid di hadapan Allah secara syahid akhirat. Tapi bagaimana kita yang akan berpulang kemudian? Tapi ada perilaku apa juga di sekitaran kita? Baik di tempat itu, di sekitaran kita saat ini. Perbaiki. Boleh jadi ada perilaku-perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih yang semua potensi kebaikan bisa kita dapatkan di wilayah negeri yang makmur ini, tapi belum kita rasakan kenikmatan keseluruhannya itu. Maka saya ingin mengajak membuka pertemuan kita di malam ini, perbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, yang mudah-mudahan dengan itu mengembalikan suasana hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itu rahmat Allah kembali diturunkan kepada kita untuk meraih berkahnya. Kami punya posko, buat posko di Cianjur, Wahker, dan itu sudah terlingkan hampir di wilayah-wilayah di Indonesia yang termitigasi kalau ada bencana-bencana atau musibah-musibah yang seperti kita rasakan. Semeru, kemarin ada ujian, tim kita sudah ada di sana yang menyiapkan alat dan sebagainya. Saya ingin cerita sedikit tentang Cianjur. Saat hari pertama itu terjadi, kita bikin posko sampai terakhir. Sampai sekarang kita siapkan bikin masjid permanen dan beberapa fasilitas umum. Saya bukan ingin cerita tentang rumah yang hancur terkena gempa atau tersapu longsor itu. Saya ingin cerita tentang rumah-rumah besar yang terlihat mewah, yang bahkan tak nampak retakan. Tapi ketika dilewati, ini nyata ya, karena kami sendiri yang berangkat ke sana, saya berada di sana. Dan alhamdulillah cukup mengetahui, termasuk kisah-kisah yang viral itu, kita tahu gitu. Yang paling menarik adalah penghuninya kosong. Tidak ada yang huni. Padahal itu rumah mewah, besar, ya bagus. Dan saya kira itu dihasilkan dari hasil yang tidak mudah. Mungkin bertahun-tahun bekerja, belasan tahun, bisa puluhan tahun untuk menghasilkan itu. Letaknya strategis. Tapi ternyata penghuninya lebih menginginkan dan lebih berminat untuk tinggal di tenda-tenda yang bahkan sebelumnya kurang layak. Jadi daripada menghuni rumahnya yang mewah itu, dia lebih memilih untuk tinggal di tenda atau tidak tidur di lapang sekalian, tanpa alas, tanpa atap sedikit pun. Ternyata pada satu titik, apa yang Anda hasilkan dari pekerjaan dan masih seragam yang Anda gunakan sampai malam hari itu, pada satu titik itu tidak akan banyak menolong Anda dari hasil pekerjaan Anda itu ketika terjadi suasana yang menyentuh iman kita untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin katakan, kalau Anda berangkat gelap, pulang gelap hanya untuk mengumpulkan dunia, akan tiba pada satu masa, sepersekian detik itu dunia yang Anda kumpulkan selama puluhan tahun menjadi tidak bernilai di hadapan Anda. Dan yang paling bernilai itu istighfar Anda, takbir Anda. Jadi jangan sampai dipaksa
Dengan hadirnya gempa yang meruntuhkan baru Anda istighfar, astagfirullah ya Allah, Allahu Akbar. Itu kemana aja kalimat itu? Yang dididik dalam sholat selama 5 waktu dibuka dengan Allahu Akbar, tak pernah dikumandangkan misalnya, apa harus dikasih gempa dulu? Kasih banjir dulu? Kasih longsor dulu? Dikasih musibah dulu? Mana istighfar itu? Ya. Mana tawakal kita kepada Allah? Mana taubat kita kepada Allah? Sedangkan skema taubat dalam Al-Quran itu bukan hanya dilakukan saat seorang hamba melakukan maksiat, bukan. Skema taubat itu skema membersihkan diri supaya menjaga suasana hati itu dalam kebaikan. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebelum tidur taubat, istighfar 70 sampai dengan 100 kali. Allah menegaskan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, memperbaiki diri dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan itu mendamaikan hati, mendatangkan keberkahan. Maka mulai hari ini saya kira hal pertama yang harus dilakukan adalah kita evaluasi dari semua bagian pekerjaan kita. Bukan hanya musibah yang kita rasakan secara luas, boleh jadi ada musibah yang akan menimpa kepada setiap personal, yaitu keberpulangan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat itu seringkali diucapkan ketika ada orang wafat, kan? Setidaknya jangan Anda selalu kaitkan taubat itu kepada konteks yang sedang kita alami. Ada hujan, ada gempa, ada banjir, ada itu. Setidaknya persiapan sebelum menjemput maut saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala.